Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin mempresentasikan tentang review jurnal. Saya sendiri, Rima Aulia Oktariani, NIM 191131046, kelas Gizi B semester 6. Jurnal pertama, judul jurnal Singkat Sejarah Obat dari Ekstrak Tumbuhan untuk Teknologi DNA, penulis Franz Oishkas. Tanggal review 1 April 2022. Reviewer saya sendiri. Pendahuluan. Catatan tertulis paling awal dari praktik terapeutik adalah untuk dapat ditemukan di Papyrus Ebers yang berasal dari tanggal 16 abad sebelum Masehi. Ini secara historis bernilai karena dengan sendirinya itu mereka kompilasi dari karya-karya sebelumnya yang mengandung nomor 877 resep. Banyak tanaman yang disebutkan, termasuk opium, ganja, emur, kemenyan, adas, kasia, sena, timi, pacar, juniper, biji rami, lidah buaya, minyak jarak, dan bawang putih. Siung bawang putih telah ditemukan di pemakaman Mesir, termasuk makam Tutankhamun dan inkuil bawah tanah suci Banteng di Saqqara. The Papyrus Ebers menjelaskan beberapa jimat dan doa yang digunakan untuk mendorong penyembuhan. Orang Mesir juga terkenal dengan teknik penyembuhan lainnya, penyembuhan spiritual, pijat, dan operasi, serta penggunaan ekstensif dari herbal, terapeutik, dan makanan. Dukun Mesir dokter harus menemukan sifat dari ekstensitas tertentu merasuki orang itu dan kemudian menyerang mengusirnya, atau jika tidak, dihancurkan. Ini dilakukan oleh beberapa sihir yang kuat untuk mana ritual mantra jimat telah dipakai. Seni ramalan pertama kali diketahui digunakan dalam pengobatan Babilonia Asyur bersama dengan penggunaan astrologi untuk menentukan pengaruh konstelasi bintang tentang kesejahteraan manusia dan etika kedokteran. Dua lainnya aspek biasanya diuraikan selain ramalan, pengusiran setan, dan perawatan medis dicampur bersama untuk membentuk gambar komposit. 250 obat nabati dan 120 obat mineral diidentifikasi dalam tablet tanah liat dari perpustakaan Raja Assurbanipal. Kotoran juga cenderung meminjam dan mengadopsi keterampilan dan pengetahuan kedokteran dan penyembuhan berbagai budaya untuk mereka sendiri. Ketika Alexander Agung menaklukkan dan mencakup hampir 2 dunia yang dikenal, dia melakukan dengan maksud menguji budaya Yunani yang memanusiakan. Hasil penelitian. Kimia obat modern semakin terfokus pada interaksi molekul kecil dengan protein daripada dengan gen yang mengkode sintesis protein tersebut. Setelah banyak dari protein yang relevan secara medis telah diidentifikasi dan akan terus menjadi target penting untuk terapi modern bahkan setelah genom manusia sepenuhnya diurutkan. Urutan genom manusia dapat membantu ilmuwan menyelesaikan tugas mengidentifikasi protein ini. Dia sepertinya obat protein mungkin menjadi bagian penting dan perpustakaan farmasi masa depan. Kesimpulan dari jurnal tersebut, kimia obat modern semakin terfokus pada interaksi molekul kecil dengan protein daripada dengan gen yang mengkode sintesis protein tersebut. Dari protein yang relevan secara medis telah diidentifikasi dan akan terus menjadi target penting untuk terapi modern, bahkan setelah genom manusia sepenuhnya diurutkan. Urutan genom manusia dapat membantu ilmuwan menyelesaikan tugas mengidentifikasi protein ini. Sepertinya, obat protein mungkin menjadi bagian penting dari perpustakaan farmasi masa depan. Obat-obatan akan lebih dipersonalisasi berkat bidang akademik berkembang yang dikenal sebagai farmakogenik yang berfokus pada polimorfisme dalam enzim metabolisme obat dan menyebabkan perbedaan efek obat. Karena sedikit genetik perbedaan antara manusia dalam penyerapan obat, metabolisme dan ekskresi farmakogenomik akan mengidentifikasi
klasifikasi pasien populasi yang paling mungkin mendapat manfaat dari obat yang diberikan. Integrasi kimia yang lebih besar ke dalam penelitian biologi akan kemungkinan biologi dipelajari dengan cara yang tidak terlalu reduksionis. Ini tampaknya penting, mengingat rekayasa jaringan mengambil sel untuk merestrukturisasi atau membangun kembali yang rusak atau kogeni jaringan yang rusak mungkin akan menjadi langkah selanjutnya menuju obat yang efektif. Jurnal kedua, judul Sejarah Obat-obatan, tahun 2006, penulis Mindy Box, CVT, dan Harold L. Tramelpalm. Tanggal review 1 April, reviewer saya sendiri. Pendahuluan, obat pertama kemungkinan ditemukan melalui kecelakaan dan pengamatan. Ketika manusia purba mencoba berbagai tanaman, hewan, dan zat mineral, mereka menyadari bahwa beberapa saat diproduksi efek tertentu. Mereka kemudian dapat menggunakan yang memiliki efek menguntungkan untuk mencapai hasil yang diinginkan, dan mereka lulus pengetahuan mereka tentang obat ini dari generasi ke generasi. Farmakologi veteriner awal terkait erat dengan manusia purba farmakologi ke titik di mana obat yang sama mungkin ada dicoba untuk penyakit manusia dan hewan. Tentu saja, praktik obat manusia dan hewan berbagai awal yang sama. Dengan perkembangan menulis dan kemampuan merekam pengetahuan, informasi yang diturunkan dari generasi ke generasi perluas untuk mencakup pengetahuan terorganisir tentang sub-sub obat sikap. Dokumen tertulis paling awal menunjukkan bahwa penggunaan obat-obatan seperti jamu, bedak, dan tapal memiliki tempat dalam agama dan mistisme serta kedokteran. Hasil penelitian dari jurnal tersebut sepanjang sejarah manusia secara kebetulan dan obat baru yang ditemukan secara nasional baik di alam maupun melalui eksperimen ilmiah. Selain menggunakan tumbuhan, tanaman mal, dan zat mineral secara eksklusif, ilmu pengetahuan telah mendukung riset untuk menggunakan zat-zat ini serta mereka membentuk yang dimodifikasi dan bahan kimia yang diturunkan dari laboratorium zat KAL. Kesimpulan dari jurnal tersebut, pengetahuan baru di bidang kimia, farmakologi, dan penggunaan obat telah menyebabkan pertumbuhan obat yang fenomenal di industri. Obat baru yang sama hidup meningkatkan dan memperpanjang hidup diatur banyak ditemukan dan dikembangkan. Ini adalah tempat yang menarik dalam sejarah karena begitu banyak obat yang bermanfaat bersedia mampu dan terus dikembangkan. Teknis veteriner dapat dengan mudah menghargai kontribusi obat-obatan dalam perawatan teman hewan kita. Sekian presentasi review jurnal dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.